Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah. Harus senang. Ingatnya itu ya. Jadi yang nempelnya itu tuh pas ikut training kemarin ya. Apa tuh yang ada ke sini terus senang. Baik teman-teman sekalian, alhamdulillah di pagi yang sangat cerah dan berbahagia ini kembali kita bersama bisa berkumpul untuk bersama-sama kita menyamakan semangat, menyamakan frekuensi antusiasme kita di pagi hari ini. Karena tadi dari awal kita berangkat dari rumah, dari tempat masing-masing, kita sudah berniat, kita sudah meminta kesuksesan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu dengan kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap kita keluar rumah dengan membaca doa itu dahsyat sekali dampaknya. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Dahsyat sekali itu. Jadi setiap gerakan ibadah-ibadah kita, sehingga jangan sampai itu lewat dan kita rasakan hanya sebatas apa? Ritual saja, hanya sebatas kebiasaan saja, tapi tidak menambah nilai tambah. Ya? Tidak menambah nilai tambah. Padahal kata Allah sendiri, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kita akan terus ditambah dan ditambah. Ketika terus kita amalkan, ketika terus kita melakukan. Baik, di pagi yang sangat berbahagia ini, untuk lebih semangat, Ana minta teman-teman semuanya bisa berdiri. Semangat. Berdiri, Bob. Jadi ada satu pelajaran yang sangat sederhana sekali, satu simulasi. Open kakinya. Jadi yang jarang ataupun tidak sempat melakukan olahraga, ini ada satu gerakan yang luar biasa bisa menyeimbangkan hormon-hormon di dalam tubuh kita. Baik, saya minta kaki kanan diangkat. Ya, kaki kanan diangkat. Oke, kita tahan. Ya, kita tahan. Anda sendiri keseimbangan kurang. Berarti ini ada sesuatu yang tidak seimbang dalam tubuh. Itu salah satu tandanya. Ketika misalkan berapa menit, berapa detik kita merasa tidak seimbang, ini berarti kita harus rajin olahraga. Ya, harus rajin olahraga. Dan luar biasa, beda ya kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang melihat dengan orang yang tidak melihat. Dan akibatnya pun ini bisa kita rasakan. Sekarang saya minta teman-teman tetap dalam posisi seperti ini, namun mata dipejamkan. Pejam. Pejam matanya. Kan? Oh, kan? Ibu curang begini. Pejamkan matanya, dipejamkan. Pejam matanya, pejam. Berapa kekuatannya? Baik, kita ganti dengan kaki kiri di atas. Sekarang dibuka dulu, dibuka matanya, dibuka. Ya, dibuka. Nah, sekarang dipejamkan matanya. Dipejamkan matanya. Beda ya tadi. Nah, beda kan? Goyangannya berasa. Nah, ya kan? Baik, terima kasih. Duduk kembali. Nah. Jadi ini berasa bergoyang. Karena yang kaki satu nahan begini. Jadi itu tiap pagi saja itu keringetan. Iya, keringetan. Anda rasakan kalau pas dipejamkan mata kayak nggak seimbang gitu. Memang nggak seimbang, bukan perasaan itu. Saya kalau memejamkan mata nggak bisa ngelihat. Ada duitnya banyak kan, jadi Baik teman-teman, rekan sekalian, tetap kita bersemangat dan awali setiap hari baru kita dengan penuh kebahagiaan, dengan penuh optimis kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga terus hero kita ini harus bergema
Ya. Udah cendekia? Hero. Udah cendekia? Hero. Udah cendekia? Hero. High performance. Ya, kita dengan memiliki penampilan yang ekstra, penampilan yang prima. Terus. Karena ketika kita terus membiasakan memiliki perasaan seperti itu, maka insya Allah ya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan kebiasaan yang baik kepada kita, sehingga kebiasaan itu akan membiasakan diri kita. Sebagaimana keburukan itu kenapa terus bisa kita lakukan, bisa kita laksanakan, karena kita terbiasa melakukan keburukan. Akhirnya keburukan menjadi bagian di dalam siklus kehidupan kita. Begitupun kita ketika dalam kebaikan, terus dilatih, sehingga kebaikan itu menjadi bagian di dalam diri kita, sehingga dengan izin Allah kebaikan itu membiasakan diri kita. Dan sangat penting setiap mengawali hari itu harus dengan penuh semangat dan antusias. Jadi high performance, penampilan yang prima. Kemudian yang kedua, integritas. Ya, integritas ini adalah kesuksesan kita. Kalau dalam agama kita adalah iman. Jadi iman itu bersatunya kata-kata keyakinan kita dengan perbuatan kita. Itu iman. Jadi jangan jauh-jauh mencari formulasi ataupun rumusan sukses. Jadi agama ini diturunkan, ya, keyakinan wahyu ini diturunkan, ini bagaimana kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diharapkan menjadi pribadi-pribadi sukses. Jadi jangan kebalikan, ya, jangan dari luar itu kan yang tidak jelas sumbernya menginspirasi agama kita, akan tetapi agama kita lah, ya, sebagai dasar sumber inspirasi dan manajemen kehidupan itu berdasarkan dari nilai-nilai agama kita. Karena rumus dalam keyakinan kita, ketika adanya kebangkitan rohani, maka kebangkitan dunia pun akan bangkit. Ya, rohaninya bangkit, maka dunianya pun akan bangkit. Dan nanti kita bangkit sesungguhnya di akhirat kelak ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada perbedaan antara orang-orang biasa dan orang-orang luar biasa. Katakanlah orang biasa itu adalah gagal, kemudian orang yang luar biasa itu sukses ketika memandang kebahagiaan. Gimana cirinya? Kalau orang yang biasa, kalau orang yang memiliki karakter gagal, ketika dia akan menghadirkan kebahagiaan, maka dia memiliki rumus 3M 1H. Ya, jadi ada 3M kemudian 1H. Apa itu 3M-nya? Money, baru dia happy. Ya. Uang, baru dia merasakan kebahagiaan. Sehingga untuk mendukung keyakinannya ini, untuk mendukung kemiskinan hati, ya, jadi kemiskinan yang sungguhnya adalah kemiskinan hati, kemiskinan karakter. Itu sebetulnya kemiskinan yang sesungguhnya. Jadi membuat sebuah kata-kata mutiara. Mungkin teman-teman sudah pernah dengar ataupun pernah membacanya. Apa kata-kata mutiaranya? Sering kita mendengarkan, uang memang bukan segala-galanya sebagai penentu kebahagiaan. Ya, tapi kebahagiaan tanpa uang itu tidak lengkap katanya. Itu kan. Namun sekarang sudah saatnya kita harus merubah paradigma yang tadi, ya, yang kurang tepat itu, kita rubah bahasanya, peribahasanya, sehingga membangkitkan diri kita, sehingga menambah nilai di dalam diri kita. Ya, coba bedakan ya dengan peribahasa tadi yang pertama dengan peribahasa yang kedua ini. Uang memang bukan penentu kebahagiaan. Namun kebahagiaan ketika terus kita hidupkan, terus kita nyalakan, maka dengan kebahagiaan uang akan datang. Nah, ini ya yang harus kita bangun, harus dirubah itu keyakinan seperti itu. Jadi ketika kita
akan menghadirkan kebahagiaan, ya. Namun tadi harus didahului dengan kebendaan, ya, bendawi. Nah, ini berarti apa namanya? Kebahagiaan kita sangat rendah sekali. Sangat rendah sekali. Karena setiap waktu, setiap saat kita ini bisa bahagia kapan saja. Jadi bahagia itu bisa sekarang, ya, tanpa harus nunggu lama. Apa buktinya? Ketika terus kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, hati kita dilapangkan oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pikiran kita pun dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kan sebetulnya ini problemnya di sini. Justru ketika pikiran kita sempit, dada kita sempit, kita merasakan ketidakbahagiaan. Rumah seluas apapun itu bisa dirasakan menjadi sempit. Apalagi kalau kontrakan, ya, sudah sempit, hatinya sempit, pikirannya sempit. Ini kayak di barzakh, ya. Kayak di barzakh. Jadi itu. Jadi sebetulnya ketika kita pandai mengelola, ya, pandai mengelola tadi bagaimana kita seharusnya melaksanakan takwa yang terus diulang, ini takwa. Jadi setiap waktu, setiap saat kita bisa meminta apa? Mengakses kebahagiaan dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Karena yang berikan bahagia siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi semakin bersama-sama kita berusaha untuk mendekat, mengingatnya, maka Allah pun akan semakin memberikan kebahagiaan. Ya. Nah ini jangan sampai kita pun kemarin, ya, kita ini harus bekerja mencintai pekerjaan kita untuk menumbuhkan kejeniusan kita. Jadi kita bisa apa namanya bisa cross check untuk menguatkan apakah kita ini sudah passionnya kuat, ya, kecintaannya kuat atau belum. Apakah kita merasakan kebahagiaan ketika saat-saat akhir bulan menuju awal bulan? Kenapa? Karena akan gajian, ya. Ataupun misalkan kita bahagia ketika datang hari Jumat atau hari Sabtu karena besoknya akan weekend. Kemudian setelah minggu malamnya maka datanglah sang perasaan bad mood, ya. Perasaan yang tidak enak. Waduh, besok Senin lagi, gitu kan? Kerjaan numpuk, PR numpuk misalkan, ya. Nah, ini berarti kita belum passion, ya. Belum passion. Cuma sehari, ya. Ya, belum apa? Belum menjadi gaya kita, ya. Bukan permainan kita. Seperti itu. Sehingga setelah beberapa minggu kita membahas tentang karakter pecundang sejati. Kemarin baru 3, ya, dengan rumus PT-nya. Bagaimana kita menjadi karakter pecundang? Yang pertama adalah berpikir, bertindak, berniat setengah-setengah. Kemudian yang kedua yaitu apa? Yang kedua, yang pertama berpikir setengah-setengah. Kemudian yang kedua adalah terlalu cepat menyerah. Kemudian satu lagi, enggan memulai, ya, enggan memulai, ya. Enggak mau memulai, enggan memulai, ya. Harusnya tertanam diri dalam diri kita. Kemudian yang keempat sekarang, ya, untuk menjadi pecundang sejati, yaitu hidup tanpa tujuan. Ya, jadi ini minimal dalam setiap hari, setiap waktu itu kita memiliki niat, memiliki target apa yang akan kita raih, kita dapatkan hari ini. Karena yakinlah, orang yang tidak memiliki tujuan pasti dia tidak akan sampai kepada tujuan. Sudah menjadi aksiomanya seperti itu. Orang yang tidak memiliki tujuan pasti dia tidak akan sampai kepada tujuannya. Sehingga ketika misalkan ada sebuah perlombaan, ini kita nih mau ikut lomba maraton. Kata sang panitia, wahai para peserta semuanya, hari ini kita akan melaksanakan lomba maraton. Juara pertama akan diberikan hadiah 1 miliar. Juara kedua akan mendapatkan hadiah 500 juta. Dan juara yang ketiga akan mendapatkan hadiah 250 juta rupiah. Untuk itu sekarang siap-siap, kobarkan semangat,
antusiaslah dan larilah secepat-cepatnya dan finish terserah Anda mau di mana. Kata siapa? Kata sang panitia. Ya, kitanya tidak akan tertantang. Ini tujuannya kemana nih lomba itu? Finishnya di mana itu kan? Seperti itu juga kehidupan kita. Kita akan mendapatkan kebingungan. Ya, ya, jadi terserah, silakan. Antum mau kemana itu kan? Bingung orang. Ya, ketika tidak memiliki target, ketika tidak memiliki tujuan. Jadi ada sebuah cerita, katanya di negeri antah barantah ini ya. Berarti ini tidak ada di dunia nyata, nggak ada. Ini di dunia antah barantah. Katakanlah misalkan namanya Nasruddin lah, ya di sini kan nggak ada nama Nasruddin kan? Yang ada di sana di Cimaklin. Udin loh. Jadi ada sang Nasruddin. Dikisahkan dia bangun kesiangan jam 7, jam 8, nanti di antah barantah ya. Tiba-tiba dia terperanjat. Sudah sangat siang sekali. Akhirnya dia lompat dari tempat tidurnya, dia keluar rumah dan mengendarai apa? Kuda, ya, mengendarai kuda dan dipacu kudanya sekencang-kencangnya. Waduh, saya kesiangan nih, ya, lari sekencang-kencangnya terus ya. Dikisahkan sudah tengah hari ya, saking dia kencang lari memacu kudanya, lari terus ya. Sudah siang hari, kemudian matahari sudah mulai condong ke barat. Ya. Tiba-tiba ternyata sang kuda kelelahan. Ya, sang kuda kelelahan. Si Nasruddin nggak sabaran. Waduh, ini kuda gimana? Saya belum sampai nih. Dipukulin lagi kudanya, dipacu lagi kudanya. Tapi karena sudah sangat lelah, akhirnya sang kuda menyerah. Dia lunglai, terjatuh kudanya. Dan apa yang terjadi ketika dia melihat ke depan? Di depan membentang sungai yang sangat luas sekali. Berarti dia harus mengenai sungai. Dia tengok ya, tengok kiri, tengok kanan. Dilihat ada kakek-kakek. Dia sedang apa? Sedang ngundutan ya di di rakitnya. Nah, ini dia kata si Nasruddin ya. Tadi dibangunkan, kakek, saya mau nyebrang ke seberang sungai ini, tolong cepet kayak ya. Wah, si kakek kaget kan? Ya kurang kira kan, baru melek ya. Wah ya, dia masih masih ngantuk kan, harus cepat-cepat ya membawa si Nasruddin nyebrang. Dikisahkan nyebrang ya, nyebrang. Nah ini karena tadi saking ingin buru-burunya si Nasruddin, ya ke si kakek kayak cepat ya, bisa nggak ini terus ya, dainya makin kencang semakin kencang. Akhirnya dengan terpaksa ya, sepatunya mengayuh dengan cepat. Akhirnya sampai ke tepian dan hari sudah mulai sore. Ketika sudah sampai tepian, ya dia